Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, sudah berkunjung di channel saya, Tutor Berbagi. Di kesempatan kali ini, di dalam video ini mungkin adalah video awal ya, atau permulaan dari serangkaian atau beberapa video yang akan saya buat di kemudian hari. Di video kali ini akan membahas lebih dalam bagaimana desain dari pekerjaan saya, yakni pembangunan rumah. Di belakang saya ini adalah rumah yang sementara ini dalam proses pengerjaan. Rumah ini saya bangun dimulai dari bulan 11, tepatnya tanggal 6 November 2023 tahun lalu. Berarti kalau sekarang sudah April, berarti sudah masuk di 6 bulan. Pekerjaan rumah ini saya kerjakan secara bertahap, sedikit demi sedikit ya, karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan waktu, karena beberapa kesibukan yang menuntut saya untuk tidak dapat melanjutkan pekerjaan. Tapi alhamdulillah progres rumah ini sudah sampai di ya 40-50% lah. Saya sangat menyesal sekali. Video ini adalah video pertama dari proses pembangunan rumah saya, karena di beberapa kesempatan di tahun lalu itu sebenarnya enak sekali saya membuat video, mulai dari tahap awal, mulai dari gali pondasi, kemudian pemasangan batu pondasi, seluruh merangkai besi, kemudian mendirikan tembok dan seterusnya. Tapi di belakang saya ini rumahnya sudah berdiri namun belum diatap. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik hidup. Saya diberikan kesehatan untuk tetap bisa melanjutkan pekerjaan rumah ini. Ini rumah saya pribadi. Rumah ini saya kerjakan sendiri, tanpa bantuan dari tukang, tanpa bantuan dari buruh atau kuli. Jadi saya bangun sendiri. Jadi mungkin teman-teman yang ingin tahu bagaimana teknik saya bekerja sendiri, bagaimana cara saya mencampur campuran semen dan pasir, bagaimana cara saya memotong besi dan seterusnya, silahkan teman-teman saksikan video kelanjutan dari setelah video ini. Jadi ini adalah video awal. Rumah ini saya desain, saya buat dengan konsep minimalis modern. Ya, mungkin tidak seperti atau tidak sekeren, tidak semewah dari rumah-rumah kebanyakan. Tapi rumah ini saya sebenarnya saya tidak gambar sendiri. Awalnya saya cari-cari di YouTube, ketemulah desain dari, saya dapat video, ketemulah desain yang cocok buat saya. Nanti saya cantumkan link channelnya di deskripsi. Di dalam channel ini banyak sekali desain-desain keren, dan salah satu desain yang saya senangi yang ini. Rumah ini berukuran 10 kali 15 meter. Jadi semua bangunan itu saya bangun full tanpa ada space. Jadi di samping kiri dan kanan saya ini belum ada sama sekali rumah, tapi mungkin ke depan, di beberapa tahun ke depan nanti mungkin ada beberapa bangunan lagi, orang yang membeli tanah di sini. Jadi jangan sampai di kemudian hari ditakutkan nanti ada perselisihan
Makanya tanah yang saya beli di area sini saya bangun secara full, mentok. Tidak ada sama sekali space-nya. Mungkin kalau saya beli kemarin di ukuran 10 lebarnya, panjangnya ke belakang 15, saya fullkan 10 meter, tapi mungkin ya 9 meter 90 cm, karena tidak mungkin pondasi saya mengambil lahannya orang. Jadi kalau tembok diukur ke tembok itu pasti agak berkurang, bukan di 10 meter tapi di mungkin ya di 9 meter 90 cm atau 9 meter 85 cm. Mungkin saya tidak akan membahas lebih jauh karena posisi kamera seperti ini agak berjauhan. Mungkin ada baiknya kalau kita jalan-jalan ke rumah sambil melihat sekelilingnya apa saja yang ada di dalam, apa saja yang sudah saya kerjakan di dalam rumah ini. Mari kita saksikan sama-sama. Baik, sambil jalan mungkin saya videokan sambil berjalan ya, sambil kita keliling sama-sama. Ini adalah tampak depan dari rumah yang akan saya bangun. Jadi saya ulangi kembali bahwa rumah ini saya bangun di lahan dengan ukuran 10 kali 15 meter. 10 kali 15 meter saya mentokkan full 10 meter dan 15 meter ke belakang. Jadi rumah ini alhamdulillah saya bangun dengan jerih payah saya sendiri. Bahkan saya tidak menggunakan sedikit pun tenaga dari tukang bahkan maupun dari kuli. Mulai dari awal sampai dari gali pondasi sampai posisi seperti ini. Nah, ini tampak samping sebelah kanan rumahnya. Nah, ini. Baik teman-teman, kita mulai dari fondasi. Ini fondasi yang dari rumah ini ya. Jadi ini kedalamannya masih sekitar, turun ke bawah masih sekitar 50 cm. Nah, kalau 50 cm ke bawah ditambah dengan ke atas sini sampai ke sini, itu saya kemarin hitungnya di 1 meter 20 cm. Kemudian slope yang ini. Slope yang ini berukuran 30 cm. 30 cm tingginya, kemudian lebarnya itu 15 cm. Kemudian saya menggunakan kolom-kolom utama dengan kolom pipih. Ditambah lagi dengan kolom-kolom praktis. Struktur utama saya menggunakan lebih banyak besi 10 dengan sigma 9,8. Tapi di bagian struktur mulai dari slope, cakar ayam sampai kepada kolom utama itu saya lebih banyak menggunakan besi 13 ulir dan besi 10 ulir. Ini ada kesisaan besi di atas. Ya, nanti rencananya mungkin saya akan buat dak atau untuk lantai 2. Ini besi ulir 10 saya bikin stack seperti ini. Jadi nanti mungkin di bagian sini bagian pagar. Ini bagian teras depan. Jadi tampak depan seperti ini ya. Ini kanopinya agak melengkung sedikit, nanti mungkin saya akan modif di bagian plesterannya. Kemudian ini juga pipanya belum saya sambung. Mungkin saya akan tambahkan pasangan batu di sini. Kemudian saya sembunyikan pipanya masuk ke dalam tembok sampai turun ke sini. Nah, ini akan bersambung nanti ke saluran pembuangan air cuci pakaian, wastafel, air wudhu dan sebagainya. Ini ada dua jalur pipa nanti yang akan saya gunakan. Jalur di sini, kemudian jalur di sana di parkiran. Ini parkiran ya. Nah, ini parkiran. Tadi pagi saya sudah mengerjakan kanopi. Ini kanopi siku.
Mungkin ada bagian video lagi yang akan saya lanjutkan setelah ini, yakni pembuatan kanopi siku. Kanopi ini letaknya di teras ya teman-teman. Ini dengan ukuran lebar sekitar 45 cm. Tadi saya potong triplesnya di 52 cm ya, pasti 50-an cm. Tapi ini belum tertutup, saya belum pasang penutupnya di bagian depan sini. Ini. Kemudian mungkin ketebalannya saya menggunakan sekitaran 8 cm lah. Ini jendela sikunya. Jendela ini saya buat sendiri juga. Saya kerjakan sendiri di rumah dengan menggunakan besi hollow. Ini besi ya teman-teman ya. Nih. Ini besi. Ini besi hollow. Ini sisa pasang kaca. Jadi semua kusen jendela di rumah ini menggunakan besi hollow galvanis dengan berbagai macam ketebalan. Ini jendela ini juga besi hollow ini. Ya, bunyinya ya. Kemudian pintu utama, ini pintu utamanya. Pintu utama ini saya buat dengan lebar 140 cm dengan tinggi 220 cm. Ini di sini area teras rumah. Ini di atasnya ada kanopi cor. Ini sengaja saya lubangi seperti ini, nanti saya buatkan rangka dari besi galvanis juga, kemudian saya pasangkan kaca sehingga cahaya bisa masuk ke dalam. Baik, kita masuk ke ruang tamu. Ini area ruang tamu. Ini area ruang tamu dengan ukuran 3 meter kali 3 meter. Ini ruang tamunya masih ada beberapa masih ada beberapa bahan-bahan sisa yang masih sementara saya ini. Kemudian masuk ke dalam. Ini bos saya ini. Ini alat yang sangat membantu saya dalam bekerja. Kemudian itu pengayak pasir saya ayak sendiri. Mungkin pengayaknya modelnya beda ya. Itu saya juga lihat desain model-model pengayak sendiri dari YouTube. Ini molen mini. Inilah alat yang membantu saya di setiap pekerjaan saya. Mulai dari pemasangan batu, pengecoran, plester. Ini plester, sudah plesteran di sini ya. Ini sayang sekali kemarin proses plesternya saya tidak videokan. Mungkin kita di sini bisa sama-sama belajar bagaimana saya plester. Teman-teman yang melihat video ini mungkin bisa saling berbagi. Teman-teman yang sudah berpengalaman bisa saling memberikan masukan ke saya supaya saya juga bisa lebih semangat dalam bekerja. Ini kamar pertama ya. Ini kamar pertama. Ini kabel dari apa ini? Kabel dari sumber air, sumur bor. Ini kamar pertama. Kamar ini berukuran 3 meter kali 275 cm. Jadi bukan 3 kali 3. Ini temboknya ke atas. Ini lihat, kalau saya bekerja sendiri ini belepotan kiri kanan. Bahkan cor-corannya, teman-teman bisa lihat cor-corannya sampai timbul seperti ini. Saya tidak tahu nanti plesternya bagaimana. Ini kemarin di bulan Ramadan saya tinggalkan selama sebulan. Saya tidak bekerja sama sekali karena saya tidak mampu untuk bekerja di bulan Ramadan. Terlebih karena kita menahan lapar dan haus. Saya cuma fokus beribadah saja di bulan Ramadan. Ini jendelanya juga ini besi hollow galvanis ya. Ini saya buat sendiri. Ini semua sudah siap dengan daunnya. Daunnya juga dari besi hollow. Ini area kaca mati di sini. Jadi nanti di sini jendelanya.
Kita lanjut di kamar sebelah. Di kamar sebelah ini agak luas sedikit. Ini berukuran 3 meter kali 3 meter. Ini sisa-sisa kayu dari pengerjaan kemarin. Ini jendelanya sama ya dengan yang di sebelah, di kamar sebelah. Ini rencananya nanti akan menjadi kamar anak. Kemudian di sini, di area sini ini adalah area ruang keluarga. Ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah ruang keluarga. Ini berukuran 4 meter dikali 4 meter setengah. Cukup luas. Karena memang area keluarga harus saya buat luas. Karena area di mana anak-anak bermain, berkumpul, duduk santai, menonton dan sebagainya di sini semua nanti kegiatannya. Ini WC. Ini calon WC, WC umum, WC anak, WC tamu di sini semua. Ini perpipaannya juga sudah selesai di sini. Ini pipa untuk pembuangan air kamar mandi. Kemudian ini pipa kloset. Jadi rumah ini memang masih lama ya saya kerjakan. Ini area ini adalah area parkiran motor di sini. Nah, ini nanti saya akan buatkan juga di sini nanti kusennya. Kusennya di sini saya belum buat. Mungkin saya akan buat nanti pintu lipat di sini. Oke. Ini perpipaannya belum selesai. Ini masih putus di sini. Ini saya untuk pembuangan air kamar mandi, air mandi itu saya menggunakan pipa AW. Ini pipa AW. Pipa AW Rucika, tandanya itu warna biru ya. Kalau yang tipe D itu warnanya agak orange. Kuning atau orange. Kenapa saya pilih pipa D? Dengan alasan pipa ini lebih kuat, tahan guncangan, tahan tekanan. Ya memang harganya lebih mahal, tapi kan dia di dalam tanah, jadi tidak diganggu-ganggu lagi. Jadi sekalian lah saya beli yang agak bagus. Oke, kita lanjut masuk ke area sini. Area ini adalah kamar utama, kamar bapak dan mama. Ya kamar saya. Ini ada yang bertanya mungkin kenapa kok ada jendela di dalam rumah. Ini jendelanya. Jendela 3 daun, tapi saya rancang ini dengan 2 daun saja bukaannya. Ini yang ini, kemudian yang di tengah nanti mati. Ini pintunya sama, saya menggunakan besi holo galvanis. Kita masuk ke kamarnya. Ini kamarnya lumayan luas, berukuran 4 meter dikali 4 meter. Ini belum apa-apa ya. Ini kamar mandi dalam di sini. Kamar mandi dalam. Ini sama dengan tadi. Ini pipa untuk pembuangan air kamar mandi. Kemudian itu pipa untuk kotoran dari kloset. Sama, ini menggunakan pipa AW Rucika. Saya menggunakan pipa ukuran 3 inci. Cukup 3 inci aja karena ini pipa 4 inci mahal. Ini ya kamarnya ya. Oke, kita lanjut keluar di area sini. Saya keluar sini. Ini area saya rencananya akan menjadikan dia musola. Kenapa saya jadikan musola? Karena kan kita sholat ada imam, ada makmum. Nah, ini di sini nanti pas sekali menghadap ke sana, menghadap ke arah sana itu arah kiblat. Jadi pas sekali ini nanti saya akan jadikan area untuk musola atau tempat beribadah sholat. Selanjutnya di sini saya rencananya akan jadikan tempat tangga. Memang ukurannya agak kecil ya. Ini pipa dari kloset tadi, dari kamar sebelah, kamar mandi untuk kamar utama.
Ini agak kecil, tapi nanti saya akan buat trap seperti ini. 1, 2, 3, 4. Naik ke atas sana. Naik ke atas sana. Nah, jadi rumah ini nanti ke depan itu akan ada area rooftop atau teras atas depan di area sana. Rumah ini saya akan cor nanti di bagian sini sampai ke belakang sana. Di atas sini area kamar, saya jadikan kamar di bagian atas. Kemudian di depan sana area untuk bersantai. Nanti sebentar saya akan coba naik ke atas untuk melihat detail di bagian atas rumah. Kemudian di sini ini mungkin ada pertanyaan, kok ada besi-besi seperti ini, Pak? Ini area yang nanti saya akan buat kanopi di sini. Kanopi nih apa ya namanya ya? Jadi di sini talang air, talang juga di sini. Ini juga talang di sini. Di sini tidak ada atapnya. Sedangkan di area sini ada coran. Di sini tidak ada atap. Yang atap area sini. Di sini full kosong. Saya akan buat jendela kanopi sliding. Sekarang lagi marak-maraknya kanopi sliding ya. Kanopi sliding dari besi hollow. Makanya di sini saya buatkan stek besi seperti ini supaya nanti saya buatkan talang cor. Di atasnya sini nanti akan ada kaca dengan rangka besi hollow, nanti bisa digeser-geser. Nantilah itu mungkin di part berapa nanti itu. Kalau dana sudah siap nanti saya buat. Lanjut di area sini, ini tandon yang saya gunakan untuk menampung air kalau saya bekerja. Area di sini ini adalah area dapur. Sabar ya teman-teman, ini area yang ini dulu. Area ini adalah area saya akan rencanakan menjadi area taman. Jadi ada taman di dalam rumah. Nih, di sini taman. Kemudian ini jalannya, jalan ke sini. Di sana tempat ruang keluarga. Kemudian di sini dapur. Dapur ini menuju akses ke samping, keluar sana. Jadi rumah ini ada 3 akses. 1 pintu samping, kemudian pintu utama di depan, kemudian pintu samping di sana sebagai tempat parkiran motor. Ada 3 akses. Kenapa saya memilih banyak akses? Karena saya tidak tahu nanti ke depan mungkin anak saya mau menikah, ada acara di rumah, pasti akan ada lalu lalang. Kalau rumah kita cuma punya 1 akses, nanti setengah mati. Ini akses dari pintu utama. Ini pintu samping di sana itu pintu untuk parkiran motor. Kemudian pintu samping di sini 1. Oke, kita lanjut teman-teman di area belakang sini yang terakhir. Ini adalah area tempat cuci pakaian atau laundry. Ini bak WC saya letakkan di dalam rumah. Ada alasan sendiri kenapa saya letakkan bak WC di dalam rumah. Yang pertama, karena di depan sana itu ada jalur air di mata air di bawah di dalam tanah. Itu kalau saya gali di situ nanti akan bersambung ke area tempat sumur bor saya. Nah, kalau seperti itu nanti sumber air di rumah ini nanti akan tercemar. Makanya saya lebih memilih di dalam dengan alasan jarak dari sumber mata air di depan itu sumur bor sampai ke sini itu lumayan jauh. Ya, tidak tahu, mungkin pernah saya baca aturannya mungkin jarak dari sumber mata air dengan septic tank atau bak WC itu mungkin ya 15 meter lah kurang lebih. Ini bak WC-nya ya teman-teman. Teman-teman mungkin bertanya, di mana Pak ininya?
lubang hawanya dari samping di sini tuh. Nah, area laundry ini berukuran 2 meter dikali 4 meter. Nih. 2 meter kali 4 meter. Di sini nanti area saya rencanakan sebagai tempat berwudu. Di sini mungkin ada tempat apa namanya jalannya air, nanti ada pipa di sini, kemudian jalan ke sana, ke sana sampai tembus ke sini. Di sini tempat apa wastafel, tempat area cuci piring, kemudian pipanya nanti terus sampai ke sana keluar. Di area laundry ini saya rencana untuk membuat dengan pencahayaan full, makanya hampir sama dengan yang sebelumnya di depan. Ini ya, ini besi stek sudah saya siapkan sebagai tempat talang air. Jadi di sini nanti ini area sini adalah area full untuk pencahayaan. Saya akan pasang apa namanya rangka dari besi hollow, kemudian saya pasang kaca. Tapi saya rencananya saya tidak akan buka tutup, cukup kaca saya pasang mati, kaca yang agak tebal supaya kuat. Kemudian supaya harapan saya supaya cahaya bisa masuk ke sini seperti itu. Nih, ini area dapur ya teman-teman. Di sini nanti ada meja dapur. Ini beberapa tahapan pengerjaan rumah ini masih terlalu banyak. Mungkin videonya nanti ke depan akan ada part 100 part. Ya nanti kita lihatlah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Mungkin di beberapa video ke depan juga saya akan mereview tentang penggunaan molen ini. Ini molen mini. Seperti ini ya teman. Jadi baik teman-teman, mari coba kita naik ke atas untuk melihat detail rumahnya dari atas. Oke teman-teman, ini saya sudah di atas. Jadi ini ya, ini area nanti yang akan saya cor, mulai dari sini sampai ke belakang sini. Ini semua saya akan cor full, kecuali yang ini karena ini adalah area tangga. Ini saya rencanakan di atas sini nanti akan jadi area WC untuk lantai atas. Area sini saya jadikan area kamar atas. Area depan sana nanti saya akan jadikan teras untuk lantai 2-nya istirahat. Oke. Ini tampak dari atas ya teman-teman. Saya berdiri di atas coran. Ini rencana tempat tempat untuk itu fiber tandon. Saya letakkan di atas sini nanti. Nah, ini pipa-pipanya dari situ, area sini, talang air menuju ke sini, kemudian bisa juga menuju ke sini. Ini juga ada talang air di sini, di sana juga ada talang air. Jadi semua nanti akan mengalir ke sini, kemudian menuju ke sana. Ini pipanya menuju ke sini, nanti turun di sana. Turun di sana bersatu ke area untuk air cuci piring dan keluar ke sana sampai keluar sana. Jadi di rumah ini ada dua area pembuangan air, satu dari sini, satu dari sini. Ini tempat jalur WC ke sana ke depan. Ini ya teman-teman. Jadi rumahnya ini memang saya sengaja buat kokoh lebih di bagian awal, di bagian pondasi awal. Saya lebih banyak menggunakan besi ulir ukuran 13. Ini ya teman-teman. Ini besi ulir 13, ini besi ulir 10. Ini area yang sengaja saya buat corannya tidak full karena nanti akan saya pasangi besi. Saya akan pasang, nanti kita akan ulas pembahasan tentang teknik pengecoran bertahap seperti ini.
Oke, saya coba jalan ke sana ya, teman-teman. Bismillah. Nah, ini adalah area di teras depan sana. Yang tadi saya bilang ini nanti saya rencana pasang kaca di sini. Kita maju sedikit lagi sampai ke depan. Oke. Ini tampak atas ya, teman-teman ya. Ini area yang nanti saya rencana akan cor buat lantai di atas sini. Kemudian di sini nanti yang atap dari sini sampai ke sini. Kemudian dari sini ini area ruang tamu. Dari sini sampai ke sini. Jadi atapnya cuma sedikit. Di belakang sana nggak ada atap. Di sini tidak ada, di sini tidak ada. Atapnya cuma sedikit. Karena di area sebelah sini saya akan cor full. Nanti kita akan bahas sama-sama tentang proses pengocoran. Mungkin video ini akan bertahap ya, teman-teman. Tergantung dari kemampuan saya, pendanaan utamanya, kemudian kesehatan juga yang penting. Ini area atas, teman-teman ya. Jadi di sekitar rumah saya ini belum ada sama sekali tetangga. Ada sih tetangga tapi jauh di sekitaran sana. Ini kebun jagung. Oke, teman-teman, saya sudah di bawah kembali. Mungkin ini akhir dari video pertama saya. Sekilas tentang desain dari rumah ini. Mari sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbagi. Saya memohon banyak sekali buat teman-teman, berikan saya masukan. Kalau di ke depan ada video saya yang teman-teman bisa mengambil pelajaran dari situ, ya alhamdulillah, kita sama-sama berbagi melalui channel ini, tutor berbagi. Tapi saya lebih mengharap teman-teman, karena ini rumah saya rencana akan saya bangun sendiri, teman-teman berikan saya masukan. Sebaiknya saya buat apa, sebaiknya saya pasang warna apa, sebaiknya saya pasang keramik tipe apa, sebaiknya saya pakai semen apa. Saya mohon teman-teman masukannya. Silakan teman-teman bisa menulis di kolom komentar. Selanjutnya saya akan bekerja di bagian di bagian parkiran sana, melanjutkan bagian dari kanopi. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Mari sama-sama kita berbagi, mari sama-sama kita memberikan masukan. Berbagi itu indah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.